Kisah sedih Tom Haye antara keluarga dengan berjuang untuk negara. Erick Thohir memang belakangan ini mengaku tak akan menghentikan langkahnya untuk naturalisasi pemain timnas Indonesia. Ini karena PSSI setidaknya membutuhkan pemain sebanyak 150 orang yang memiliki kualitas yang sama. Untuk itu, menambah opsi pemain buat tim pelatih terus dilakukan oleh PSSI. Namun, untuk saat ini PSSI masih fokus dengan penyerang FC Utrecht tersebut. Ula Romeni tengah menjalani proses naturalisasi dengan harapan ia bisa memperkuat skuad Garuda pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Terkait pemain keturunan yang saat ini bermain di FC Volendam U21 Mauro Zijlstra ini belum ada proses. Erick Thohir bahkan mengaku belum pernah diskusi sekalipun dengan striker FC Volendam U21 tersebut. Saya belum pernah diskusi sama dia, Mauro Zijlstra, kata Erick Thohir. Akan tetapi, bukan tak mungkin proses naturalisasi bakal dilakukan ke depannya. Apalagi PSSI juga mengaku belum menutup diri untuk naturalisasi pemain ke depannya. Timnas Indonesia bakal berlaga di Asian Cup 2024 pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2024. Namun, sampai saat ini PSSI belum mengumumkan sama sekali daftar pemain yang akan dibawa ke Asian Cup 2024. Namun telah diumumkan Shin Tae-yong bakal membawa pemain U22, karena ini sekaligus dimanfaatkan sebagai regenerasi skuad Timnas Indonesia ke depannya. Dengan ditukangi langsung oleh Shin Tae-yong. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut pun memberikan target. Erick Thohir mengharapkan Timnas Indonesia bisa memberikan hasil terbaik dalam ajang ini. Ya sama targetnya kalau kita ikut kita harus berikan yang terbaik ya, kalau bisa yang terbaik lah. Kalau bisa juara ya bagus, kata Erick Thohir. Gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye, mengungkapkan hal mengejutkan setelah membawa tim Merah Putih meraih kemenangan atas Arab Saudi. Timnas Indonesia memang meraih kemenangan 2-0 atas Arab Saudi dalam laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun saat skuad Garuda merayakan kemenangan perdana di putaran ketiga ini, Tom Haye justru tak bisa melakukannya. Hal ini karena dia diliputi rasa tak tenang atau gusar baik saat bertanding melawan Arab Saudi maupun sebelumnya. Pasalnya, Tom Haye mengaku mendapatkan kabar tak menyenangkan jelang pertandingan melawan Arab Saudi. Pemain berusia 29 tahun tersebut mengakui bahwa anaknya dilarikan ke rumah sakit beberapa jam sebelum pertandingan Timnas Indonesia kontra Arab Saudi. Hal ini diungkapkan Tom Haye dalam podcast YouTube The Haye Way. Dia menceritakan bagaimana kabar buruk itu datang tepat menjelang pertandingan. Tom Haye mengaku terkejut karena dia tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon dari Belanda padahal saat itu sedang tengah malam. Saya akan terbang setelah pertandingan. Tetapi sebenarnya, beberapa jam sebelum pertandingan, Didi, sang kekasih, menelepon saya, ujar Tom Haye sebagaimana dikutip dari YouTube The Haye Way, Sabtu, 23 November 2024. Saya sedikit kaget karena di Belanda, saat itu masih tengah malam. Jadi saya tahu mungkin ada sesuatu yang salah, ucapnya. Kemudian dia menangis dan memberitahu bahwa dirinya sudah berada di rumah sakit dengan anak kami yang bungsu. Awalnya dia bilang pada saya bahwa dia tidak mau memberitahu karena kami ada pertandingan penting. Tetapi tentu saja saya katakan kepadanya, kamu harus memberitahu saya akan melakukan segala cara untuk bisa pulang secepat mungkin. Setelah mendengar sang anak sakit, tepat seusai pertandingan melawan Arab Saudi, Tom Haye memutuskan langsung kembali ke Belanda.